Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Dwi Putri Novitasari dengan NIM 211105020053. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mereview materi tentang ekonomi terbuka 4 sektor yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara atau internasional, sehingga terjadilah kegiatan ekspor dan impor. Perekonomian terbuka terdiri dari 4 sektor. Yang pertama yaitu perusahaan sebagai produsen, yang kedua rumah tangga sebagai konsumen, yang ketiga pemerintahan, dan yang keempat negara lain. Poin selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka pada suatu negara mempengaruhi 3 hal. Yang A, permintaan agregat atau permintaan keseluruhan. Yang B, jumlah uang yang beredar semakin banyak. Yang C, harga barang semakin meningkat karena banyaknya permintaan dari negara lain. Poin ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor adalah pembeli dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri. Contohnya yaitu negara A membutuhkan minyak bumi, sementara di negaranya tidak diproduksi minyak bumi tersebut. Maka untuk keperluan negaranya, negara A harus mengimpor minyak bumi dari negara lain. Manfaat perekonomian terbuka impor ada 3 hal. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Dan yang ketiga, memperoleh bahan baku yang diperlukan oleh negara tersebut. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian perekonomian terbuka ekspor. Penjualan barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri kepada negeri lain yang membutuhkannya. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Terdapat 3 manfaat dari perekonomian terbuka ekspor. 1. Memperluas pasar, terutama pasar dari barang yang diekspor. 2. Menambah devisa suatu negara yang diperoleh dari keuntungan kegiatan ekspor tersebut. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena luasnya pasar ekspor suatu barang tentunya akan membutuhkan tambahan pegawai, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran dari suatu negara. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penentu ekspor dan impor. Permintaan akan barang apabila suatu negara membutuhkan suatu barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, maka mau tidak mau negara tersebut harus melakukan ekspor atau impor dari negara lain. Yang kedua, mutu atau kualitas suatu barang. Dalam melakukan ekspor atau impor, sebelum melakukan pembelian terlebih dahulu, suatu negara akan menganalisis barang yang akan mereka beli, seperti Indonesia yang terkenal dengan kualitas komoditi kelapa sawit yang terbaik di dunia. Yang ketiga, barang spesial. Apabila suatu negara memiliki suatu barang yang langka atau sangat unik, maka tidak menutup kemungkinan banyak sekali negara lain yang ingin melakukan pembelian.
Dan yang terakhir yaitu teknologi. Teknologi merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh besar di masa depan, sehingga apabila semakin canggih teknologi suatu negara, maka negara lain akan terfikir untuk melakukan impor barang teknologi bagi negara tersebut. Poin selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan pasar dalam perekonomian terbuka meliputi 1. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Pada perekonomian terbuka, barang dan jasa yang dijual belikan dalam negeri terdiri dari dua golongan. Yang A, barang yang memang sudah diproduksi dalam negeri dan mempengaruhi pendapatan nasional. Yang B, barang yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat negara terdiri dari pendapatan nasional dan impor barang. Yang kedua, pemasukan dan pengeluaran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai dengan keadaan I atau investasi, plus G atau pemerintah, plus X atau ekspor, sama dengan S yaitu simpanan, T atau pajak, plus M atau impor. Poin yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan dari pelaku transaksi yang menjadi tolak ukur dan melakukan perniagaan. Sejarah menyatakan bahwa Islam menganjurkan perdagangan internasional, dibuktikan dengan Rasulullah SAW berdagang dari Mekah ke Syria, Yaman, dan daerah lainnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu ekonomi terbuka adalah ekonomi suatu negara yang berpengaruh besar dalam perdagangan antar negara atau ekspor impor. Perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yakni perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan negara lain. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan negara berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan nasional. Selain itu, perdagangan lintas negara juga akan semakin berperan penting dalam terjalinnya hubungan baik antar negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.